sebelum kita mulai, boleh kenalan sedikit dulu kali dengan Mas Riki. Mungkin Mas Riki boleh buka videonya dan sedikit perkenalan tentang background juga, gitu. Mungkin sedikit sebelum nanti kita akan masuk ke keynote yang pertama, sebelum nanti dilanjutkan lagi oleh Mas Riki juga. Halo Mas Riki. Halo, sore. Sore-sore. Apa kabar Mas? Baik, sehat. Apa kabar, Will? Siap. Mungkin boleh dong share sedikit tentang kesibukan sekarang gitu kan. Peran lu juga mungkin di Daya 5 dan kesibukan sekarang sedikit buat Hmm. ada perkenalan buat teman-teman yang hadir di sesi ini. eh, Perkenalan ya. Apa kalau ngenalin gue ya? Eh, Nama saya Aditya Ricky Daniel, biasa dipanggil Ricky. Saya sekarang di salah satu anak perusahaannya Daya 5, itu di Daya Dimensi Indonesia. Eh, saya berkarir di Daya 5 dari 2008 ya, di sana. Dari 2008 sebagai konsultan, dulu masuknya awalnya konsultan learning. Terus saya sempat pindah apa namanya bisnis unit gitu, handle yayasan. Kita ada yayasan selama mungkin saya pegang sekitar 4 tahun ya, 4 tahun atau 5 tahun. Sekarang saya balik lagi ke Daya Dimensi Indonesia, kemudian dipercaya untuk pegang 2 bisnis unit. Yang satu itu yang berhubungan sama vocational initiative gitu ya, satu lagi ada namanya Globability, itu yang berhubungan sama uh, disability initiative. Jadi ada dua unit lah yang aku handle sekarang. Uh, Apa ya background lainnya? Saya cuman S1 psikologi yang bekerja di consulting selama mungkin lebih dari uh, sekarang mungkin tahun ke-13 kali ya di Daya 5. Uh, ya kalau bicara mungkin ya ranah terbesar saya sih sampai detik ini ya dunia HR berarti ya. Mungkin itu sih paling yang bisa jadi perkenalan singkat gitu. Oke. Thank you Mas Riki. Nanti lebih lanjutnya lagi di sesinya Mas Riki bakal kenalan lebih lanjut lagi. Mungkin sekedar ingin housekeeping dan rundown sedikit dari hari ini. Dari sesi ini kita sebenarnya kasual aja. Saya akan buka dengan keynote 5-10 menit singkat saja. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Riki yang akan lebih dalam lagi membahas tentang leadership, tentang soft skills, kenapa hard skill aja nggak cukup. Lalu yang paling penting di akhir kita akan ada sesi Q&A. Nah, buat teman-teman di sini silakan kalau misalnya selama sesi keynote dan presentasi dari Mas Riki dan saya juga, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung silakan ditaruh di chat. Nanti kami akan coba screen dan baca dari chatnya masing-masing juga. Nanti pas saat sesi Q&A juga mungkin akan ada kesempatan untuk kalau bagi teman-teman yang ingin bisa bertanya secara langsung juga ke kita semua. Siap? Itu. Tanpa berpanjang lebar, mungkin saya akan sharing screen saya untuk kita memulai sesi yang pertama, yaitu keynote dari saya kurang lebih 5-10 menit. Mungkin sedikit perkenalan, nama saya William Hendra Jaya, host di sini, tapi juga saya Chief of Business dari Skillful dan Impact Byte. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, kami bermula dari 2017 sebagai Coding Bootcamp, tapi sekarang kami sudah bertransformasi. Kami telah memiliki coding platform, proses pembelajaran secara online kami, dengan harapan, kenapa sih sebenarnya aspirasinya kami masuk ke arah startup teknologi juga, karena kami melihat melakukan coding bootcamp itu ada batasannya, dalam artian ruang dan mentornya juga. Kami berlokasi di Jakarta dan di Batam, tapi di luar dari lokasi tersebut akan susah bagi teman-teman yang ingin belajar coding juga. Karena itu kami mempunyai aspirasi untuk bisa mentransformasi proses belajar dan kurikulum yang telah kami miliki dalam bentuk proses belajar online dan blended juga, blended learning, sehingga siapapun di mana saja mereka bisa memulai belajar codingnya juga gitu. Mungkin sekian pengenalan. Nah, langsung aja kita masuk ke topik hari ini nih. Ini menurut saya topiknya menarik banget karena saya juga sebagai salah satu yang memiliki peran berinteraksi dengan hiring partner kita ya di Coding Bootcamp di perusahaan kami memiliki lebih dari 150 hiring partner dan interaksi itu hasilnya banyak ngobrolan, banyak insight juga yang kami tangkap juga. Dan di sini pertanyaan pertama yang saya sampaikan adalah mengapa harus upskilling soft skill juga? Kenapa nggak cuma belajar hard skill aja? Kenapa hard skill nggak cukup gitu? Nah, mungkin saya akan mulai dengan data-data nih. Ada 50% company di Indonesia katanya udah stop hiring nih, gitu. Ini data dari Glints, gitu.
Terus 65% melakukan restructuring teams ya, in any ways lah. Ada juga yang departemennya di-merge jadi satu, ada yang misalnya divisi dihilangkan. Dalam artian banyak efisiensi yang terjadi di perusahaan. Ini riset dikeluarkan post-pandemic ya, maksudnya sangat masih relevan karena ini baru keluar juga riset dari Glint. Dan ini memang berdasarkan data-data yang diambil oleh mereka dari hasil post-pandemic situation ini gitu, atau during pandemic situation sekarang ini gitu. Artinya apa nih? Ada 50 company stop hiring, ada 65% employer mencoba untuk efisiensi. Satu, udah pasti market makin kompetitif gitu. Konteks dan narasinya adalah kita butuh faktor X, kita butuh sesuatu pembeda. Pada saat semuanya sudah memiliki hard skill yang sama, kita butuh difference maker gitu. Dan difference maker-nya adalah soft skill kita. Dan ini penting sekali. Ketika semua orang sudah punya ilmu basic coding, yang akan membedakan adalah employer pasti atau potential employer akan melihat apalagi nih faktor X yang dari perspektif kandidat tersebut ada gitu. Apakah cuma hard skill doang atau ada hal yang lain lagi. Sekarang, dan saya rasa dari dulu, tapi sekarang mulai makin terasa lagi keunggulan-keunggulan kecil ini, the difference maker ini, faktor X ini makin terasa dan makin diharuskan ada kita miliki, yaitu soft skill. Nah, ini mungkin contoh aja. Ada salah satu alumni kita, namanya Haikal, dia lulusan S1, kerja di software house awalnya, lalu dia masuk ke coding bootcamp kita. Tapi akhirnya dia berhasil masuk ke, sekarang kerja di Ruang Guru, tapi udah berhasil sebelumnya juga di Shopee juga, gitu. Sebenarnya, kita punya lulusan itu notabene lebih cepat masuk ke perusahaan-perusahaan teknologi yang lebih kecil. Tapi ini ada sebuah anomali juga nih salah satunya, yaitu namanya Haikal ini. Kenapa dia akhirnya bisa langsung ke unicorn? Bahkan sekarang juga akhirnya masuk ke Ruang Guru juga gitu. Beberapa hal yang mungkin saya bisa menjadi narasi kita dan pembelajaran. Ternyata dan memang Haikal ini itu tidak hanya fokus ke hard skill-nya aja. Ketika dia kuliah dulu di S1, dia berperan aktif di organisasinya sebagai ketua senat jurusan. Lalu ketika dia bekerja, sebelum dia akhirnya memutuskan untuk upskilling hard skill-nya, lalu dia bekerja di perusahaan IT consulting, di situ dia nggak cuma ngoding, teman-teman. Tapi di situ dia diminta dan dia mau berinteraksi dengan klien. Di situ dia meningkatkan kemampuan komunikasinya, negosiasinya, project management, fleksibilitasnya juga. Lalu dia memang di satu titik dia merasa, bahasa pemrograman yang dia miliki pada saat itu kayaknya perlu di-upgrade. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke coding bootcamp kita. Nah, dari situ dia nggak langsung loncat kerja lagi di perusahaan teknologi, tapi dia akhirnya bilang ke saya, mau dong ngajar di Impact Byte, bisa nggak? Gitu. Dan kita sangat terbuka memang, banyak alumni kita juga yang akhirnya jadi asisten pengajar ataupun pengajar di tempat kita. Dan dari situ sebenarnya itulah batu loncatan terbesarnya dia salah satunya, yaitu dia berhasil meningkatkan kemampuan empatinya dia, public speaking dan komunikasinya makin diasah lagi, membuat modul dan mengajar, membuat dia makin lebih mengerti, dan juga dia sering juga melakukan corporate training juga. Jadi profesionalitas dia juga ditingkatkan. Di situ akhirnya setelah dia udah merasa cukup, karena memang naturnya seorang programmer balik menjadi programmer lagi, dia akhirnya bisa loncat langsung ke Shopee yang notabene adalah unicorn besar juga di Asia Tenggara, dan juga Ruang Guru akhirnya sekarang gitu. Nah, yang kedua nih, ini mungkin pertanyaan buat teman-teman. Ada yang bisa nebak nggak siapa? Ini lulusan S1, teknik informatika juga sih, tapi dia tidak langsung mencoba untuk terjun bekerja sebagai programmer, tapi dia mengerti kekurangannya dia pada saat itu, dan dia memilih untuk menjadi pengajar di sebuah IT training center. Baru habis itu kerja di IT consulting, kayak gitu. Dia pengalaman CTO-nya, dan dari situ sekarang tuh karirnya melejit sekali. Pengalaman CTO sudah banyak, udah 5 kali CTO, sudah mengexitkan minimum 3 startup ada kali. Dan dia salah satu co-founder dan CTO dari perusahaan teknologi ticketing terbesar di Indonesia. Kalau ada teman-teman yang bisa menjawab, saya kasih waktu beberapa detik, mungkin bisa tulis di chat. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Oke, siap. Sepertinya udah banyak yang tahu juga. Oke, betul sekali. Beliau adalah Mas Natali Ardianto. Sudah beberapa kali juga kami undang sebagai graduation speech ya di tempat kita juga.
Menariknya adalah journey-nya dia. Journey-nya dia itu nggak melulu tentang meningkatkan hard skill ya. Waktu saya juga memulai menjalani journey saya sebagai entrepreneur, saya tahu banget ada satu komunitas startup yang paling besar pada saat itu namanya Startup Local Community, dan itu yang buat Mas Natali Ardianto juga. Dan dia juga spend waktunya untuk tulis buku, aktif mentoring. Dia juga salah satu, dia dan istrinya konsultan di MBTI personality juga. Jadi sebenarnya lumayan lintas disiplin ya, walaupun dia memang adalah utamanya programmer, tapi dia banyak sekali skill-skill tambahan lainnya yang dia lakukan gitu, dan akhirnya membuahkan suatu hal yang menarik gitu. Dari startup local community kita tahu banyak sekali founder-founder bagus yang sekarang juga sudah memimpin beberapa perusahaan rintisan startup juga gitu. Luar biasa sekali. Jadi artinya mungkin di sini konteksnya adalah jangan lupa untuk membekali diri kalian dengan beberapa hal-hal lain selain daripada hard skill yang kalian tekuni gitu. Nah, selanjutnya, nah ini apa yang hiring partner kita nih, mungkin dari konteks kita ya, lihat ketika mereka men-screening kandidat sih gitu, apakah hard skill aja gitu, dan memang tidak gitu, ada 3 hal yang dilihat. Satu, udah pasti basic skill in coding udah pasti mereka melihat kebutuhan utamanya, misalnya mereka butuh React programmer, Golang programmer, pasti mereka akan melihat itu dulu yang utama, itu tidak dipungkiri, betul. Tapi kedua, mereka juga selalu bilang sama saya, tolong kasih yang punya attitude baik dan at least punya mindset mau berkembang dan mau belajar gitu. Jadi itu selalu dikumandangkan sih, selalu dikasih ke kita. Jadi jangan kasih kita yang jago banget level dewa, tapi dia nggak punya soft skill juga gitu. Dia maksudnya nggak bisa bekerja dalam sebuah tim dan akan menjadi toxic. Itu mereka bener-bener kayak mentah-mentah bilang, please jangan kasih kita yang kayak gitu. Sodorkan ke kita yang cukupnya aja, secukupnya aja, tapi mereka bisa mempunyai beberapa soft skill lainnya. Dan itu benar-benar sudah terbukti hasil dari obrolan kita dengan hiring partner kita sih gitu. Nah, ketika kita bahas soft skill, dan memang soft skill itu penting sekali untuk teman-teman, jangan lupa untuk invest di soft skill juga, jangan cuma hard skill. Pertanyaan selanjutnya yang paling penting juga nih, yang akan nanti dikupas oleh Mas Riki. Soft skill apa aja sih gitu? Soft skill tuh apa mungkin, dan soft skillnya apa aja juga gitu. Nah, ini nanti akan saya langsung serahkan ke Mas Riki untuk langsung dioper nih, untuk langsung dipresentasikan dan dibahas secara dalam sama Mas Riki nih. Oke. Jadi mungkin langsung aja saya mau manggil Mas Riki. Silakan Mas, monggo, waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Riki ya. Silakan Mas. Thank you, Will. Ya. Oke, sore teman-teman. Tadi menarik ya beberapa fakta yang dikasih sama William di depan, which is true gitu ya. Kita kan bergerak di HR ya sekarang. Jadi memang yang penting sekarang buat teman-teman baik yang sudah bekerja gitu maupun yang lagi cari kerjaan, itu memang yang penting adalah competitive advantage hari gini gitu ya. Terutama karena this pandemic situation itu semua segmentasi terutama bisnis itu sekarang benar lagi resetting. Resetting dalam artian ada yang harus PHK tapi operation tetap jalan gitu ya. Dengan orang yang ada yang mungkin harus rekrut baru. Pasti teman-teman juga tahu ada beberapa industri yang sekarang juga melejit gitu ya. Seperti e-commerce, tentunya apa namanya chemical, farmasi, pastinya mereka tetap hiring dan bahkan butuh lebih banyak lagi. Nah, tapi kan sekarang kita ngelihat faktanya bahwa jumlah pencakar gitu ya, pencari kerja itu sekarang meningkat sampai dengan 600 sampai 700%. Jadi 6 kali 7 kali lipat lebih banyak. Sebabnya cuma satu sih, fresh graduate yang nggak berkurang gitu ya. Penganggurannya nambah karena PHK tinggi angkanya. Kemudian mungkin masih ada yang di ruang tunggu gitu dalam artian selama ini mungkin lagi coba-coba interview dan segala macam. Nah, semua ini ngumpul di satu wadah namanya pencari kerja. Jadi angkanya ini benar-benar banyak. Buat organisasi yang sangat sekarang sangat memperhatikan cash flow ya, terutama untuk survive mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan, kita nggak tahu kondisi ini sampai kapan kan. Dia pasti akan sangat selektif. Pasti akan sangat selektif memilih orang. Sebelumnya udah selektif, sekarang mereka pasti akan sangat selektif. Bukan berarti mereka akan hiring orang semurah-murahnya gitu ya, harganya gitu, benefitnya atau compensation-nya atau gajinya, tapi mereka pasti akan cari yang capable. Mereka nggak akan cari tuh orang yang
bagus hanya di satu sisi, tapi kurang bagus di sisi yang lain, mereka akan consider kandidat yang lain. Dan beda 1 poin itu udah bisa matters buat organisasi sekarang. Tuh ya, jadi menarik sih faktanya tadi dikemukakan sama William, memang itu yang terjadi sekarang. Jadi sebisa mungkin sekarang ya efisien dan efektif lah bagaimana organisasi itu bekerja. Nah, kan pertanyaan selanjutnya adalah di mana competitive advantage-nya gitu kan yang perlu dikembangkan sama talent yang ada nih sekarang. Nah, mungkin sedikit ini bukan presentasi, sharing gitu kali ya istilahnya ya. Eh, buat kita yang organisasi yang bergerak di HR, mungkin kenalan sedikit dulu gitu ya dengan Daya 5. Daya 5 basically kita itu punya beberapa anak perusahaan. Semuanya bergeraknya di SDM atau di HR consulting. Nanti teman-teman bisa browsing gitu keluarganya seperti apa kita. Yang pasti yang paling tua itu anaknya adalah Daya Dimensi Indonesia. Dari 98 kita bergeraknya itu di 3 hal, di HR blueprint, di assessment, sama di training. Dari 5 rekrutmen udah ketahuan dari namanya, kita geraknya di recruiting, terutama di executive search dan RPO, recruiting proses outsourcing. Daya Karsa itu strategi consulting di kita, kemudian ada Klop. Klop itu self development platform. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu profesi itu ada apa aja, organisasi itu ada apa aja, culture-nya organisasi itu seperti apa, itu bisa masuk ke Klop. Kemudian ada yayasan, YILB, geraknya di pendidikan, ada Klobbility gitu ya. Klobbility itu geraknya adalah di pemberdayaan disabilitas. Tapi konsentrasi kita ada di corporate. Jadi kita educating corporate gimana caranya bisa memberdayakan teman-teman disabilitas as talent gitu. Nah, itu sih singkat, nanti sisanya bisa di browsing sendiri biar nggak kelamaan perkenalannya. Yang penting udah kenal aja dulu, ini tempat saya bekerja gitu ya. Uh, nah, kalau teman-teman tahu mungkin this is nothing to do with politics ya, tapi periode pemerintahan yang sekarang itu sasaran utamanya adalah perbaikan di sisi sumber daya manusia. Kenapa? Karena yang infrastruktur udah diomongin 5 tahun kemarin. Udah berhenti ngomongin infrastruktur. Sekarang tahapan finishing semuanya. Nah, tapi gimana caranya supaya membuat semuanya jadi sustain? Kan ya pasti SDM-nya. Mau dibilang bahwa pemerintah sekarang antek asing gitu, karena misalkan mendatangkan banyak sekali tenaga kerja asing. Tapi kenyataannya tenaga kerja Indonesia itu nggak capable. Sehingga untuk beberapa sektor terpaksa pemerintah importing. Makanya sekarang salah satu yang lagi disebarluaskan itu adalah memang pendidikan vokasi. Nah, salah satunya mungkin teman-teman di Skillful dan juga Impact Byte itu mengambil peran sebagai sekolah vokasi. Karena apa? Kita bicara sekarang mungkin digital job gitu, digital world. Sekarang itu by riset perbandingan talent itu 1:10. Satu talent itu diperebutkan sama 10 organisasi. Kenapa? Karena nggak ada supply-nya. Supply-nya kurang banget. Mau nunggu yang lulusan S1. Ini bukan mengecilkan teman-teman S1 ya, tapi mau nunggu yang lulusan S1. Berarti satu organisasi mesti nunggu 4-5 tahun ke depan. Sampai mereka bisa dapat seorang programmer. Gitu ya. Yang mungkin kemampuannya 70% akademis. Bedanya sama sekolah vokasi adalah biasanya mereka heavy on praktek. Heavy on keterampilannya. Nah, tapi ternyata muncul another challenges ketika mereka masuk ke dunia kerja. Challenges-nya apa? Karena mereka heavy di pendidikan teknisnya gitu ya. Jadi kita bilangnya adalah technical kompetensi. Ternyata ketika mereka masuk ke organisasi itu soft skill-nya jelek banget kebanyakan. Saya nggak bilang bahwa ada yang soft skill-nya bagus, tapi kebanyakan soft skill-nya jelek banget. Soft skill-nya itu apa sih? Ya paling gampang di sini yang disebutin adalah ya ada komunikasi, kemampuan kolaborasi gitu ya, kemampuan mengambil keputusan, itu kebanyakan trennya di bawah rata-rata. Kenapa? Nggak bisa disalahin, karena itu memang kebanyakan tidak diekspos oleh pendidikan vokasi. Nah, jadi kan sebenarnya apakah ini bisa jadi competitive advantage gitu untuk teman-teman yang sekarang lebih memilih pendidikan vokasi? Karena pendidikan vokasi itu nggak jelek kok. Faktanya adalah Indonesia termasuk salah satu negara yang menurut saya ya,
terlalu mengagung-agungkan diploma dan S1 dan sarjana. Bukan S1 lah, sarjana. Faktanya, sekarang banyak mungkin teman-teman menemukan S1 kok jadi supir taksi sih? S1 kok cuma jadi staff sih? Atau bahkan S2 lulusan luar negeri kok levelnya staff? Karena teman-teman bayangin aja, yang namanya level staff di mana-mana itu jumlahnya bisa 5 kali lipat lebih banyak dibanding level direksi. Nah, level staff, level non-staff, apakah di setiap organisasi butuh level diploma? Apakah butuh level sarjana? Atau jangan-jangan cuma butuh level vokasi doang? Nah, jadi pendidikan di Indonesia dan mungkin juga pola asuh orang tua gitu ya. Saya pengen anak saya sarjana gitu kan. Tapi sarjana tuh sekarang udah banyak banget, men. Bener-bener banyak banget tersebar di mana-mana dan lagi bareng-bareng mungkin sekarang lagi cari kerja semuanya. Compete sama yang lulusan cuma sekolah vokasi. Beda yang kuliah 4 tahun sama yang kuliah 6 apa namanya? Ngambil kursus singkat 6 bulan, kemampuannya bisa sama. Nah, dengan apa namanya? Perkembangan yang sangat dinamis, siapa yang dipilih organisasi? Yang S1 atau yang lulusan sekolah vokasi? Nah, ada plus minusnya. Begitu mereka ngambil diploma or sarjana gitu ya, biasanya mereka lebih expose dengan balance-nya antara soft skill dengan akademik. Vokasi heavy on technical skills, tapi biasanya tidak cukup terekspos dengan sisi soft skills-nya. Nah, kenapa ini jadi penting gitu ya? Nah, teman-teman yang ada di sini, ini benar-benar contekan. Ini benar-benar cara cepat untuk memahami kenapa saya dilihat failed sama recruiter, kenapa saya dilihat berhasil sama recruiter. Cuma 4 ini. Kalau buat anak kecil, cara ngapalinnya paling gampang. Lu bayangin aja kue. Cake. Kompetensi, attributes, knowledge, experience. Cuma 4 hal ini yang dilihat sama mungkin 99,99% korporasi yang ada di seluruh dunia ketika mereka merekrut seseorang. Jadi make sure teman-teman menuliskan ini di CV dengan baik. Ya. Pertama, kita mulai dari yang paling nggak penting. Atribut. Atribut itu apa sih? Yang tadi teman-teman William juga sempat bilang, attitude, mindset, personality, gitu ya. Kenapa saya bilang ini paling nggak penting? Karena ini biasa cuma jadi consideration. Ini bukan faktor utama organisasi akan menerima seorang talent apa enggak. Ini cuma akan jadi consideration. Oh, orang yang saya terima ini anaknya introvert. Oh, orang yang saya terima ini anaknya extrovert. Tapi kemampuannya bagus. Ya, tinggal di-consider aja. Pengen nerima nggak orang introvert? Atau pengen menerima nggak orang yang vokal? Gitu ya. Pengen nerima nggak orang yang attitude-nya open? Karena mungkin dia bisa sangat kritis. Gitu kan? Nah, ini biasa hanya jadi consideration. Kemudian yang kedua, yang biasanya di-consider adalah experience. Experience ini pengalaman. Maksudnya benar-benar harfiah, pengalaman. Pengalamannya nyambung nggak sama yang dibutuhkan sama apa namanya organisasinya? Background-nya nyambung nggak? Kalaupun nggak nyambung, signifikan nggak pengalamannya? Biasanya dilihat pengalaman organisasinya, pengalaman kepemimpinannya gitu ya. Jadi make sure teman-teman taruh gitu ya, memang yang signifikan di CV-nya dari pengalaman gitu. Recruiter biasanya cukup punya bahan ketawaan dari dua sih, antara knowledge sama exposure. Knowledge ini juga penting, biasanya ini yang didapatkan dari pendidikan formal. Teman-teman sekolahnya di mana gitu ya, ngambil jurusan apa, IPK-nya berapa, ini akademik banget gitu. Tapi bukan jaminan juga bahwa rekruter akan memilih, misalnya S1 lulusan Universitas Indonesia gitu. Sama misalnya S1 atau S2 gitu lulusan universitas let's say yang stratanya di C lah. IPK-nya sama-sama bagus. Siapa yang dipilih sama recruiter? Nah, biasanya akademik itu masih menjadi semacam flagship kalau itu benar-benar signifikan. Kalau nggak signifikan, nggak akan dilihat. Bahkan, ini juga hati-hati. Ketika teman-teman melebih-lebihkan di sisi akademik, hati-hati jadi overqualified di depan recruiter. Apalagi misalkan teman-teman, saya S2 lulusan luar negeri, ngelamarnya staff. Biasanya recruiter udah akan nolak. Kenapa? Overqualified. Karena biasanya asumsinya adalah, jangan-jangan minta gaji tinggi banget nih nanti.
seperti itu. Nah, jadi exposure, pengalaman, dan juga technicality gitu ya, ini yang eh, biasanya dilihat, tapi jangan jadikan ini prioritas. Nah, berikutnya gitu yang apa namanya menjadi highlight adalah kompetensi. Kompetensi itu cuma dua macam. Satu technical, satu lagi non technical atau leadership. Contoh technical, digital world technical, bahasa coding. Bisanya apa? Bahasa coding kan macam-macam. Bisanya apa? Kemudian misalkan gue nggak terlalu ahli ya, maksudnya digital ya. Troubleshooting apa yang dikuasain? Nguasain UI UX nggak? Nguasain digital marketing nggak? Nguasain apa namanya data analytics nggak? Itu semuanya adalah technical skills. Dan technical skills ini sifatnya biasanya agak hitam putih. Antara jago banget atau nggak bisa banget. Dan ini semuanya gampang dilatihnya. Nah, yang tricky adalah soft skill. Soft skill ini ukurnya susah, ngembanginnya juga nggak gampang. Tapi ini yang biasa jadi salah satu faktor utama rekruter. Jadi, udah banyak sekali metodologi rekruter untuk mengenali sejago apa kemampuan komunikasi seseorang. Sebagus apa kemampuan kolaborasi seseorang. Seberani apa orang ini mengambil risk untuk take decision. Ini pertanyaannya atau metodologi udah banyak banget dimiliki sama rekruter. Dan ini bukan jebakan ya, tapi biasanya mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk menggali hal-hal ini. Kenapa? Karena technical biasanya udah kelihatan. Dengan mudah kelihatan. Kelihatan dari knowledge-nya mungkin teman-teman sekolah di mana, kelihatan experience-nya apa aja, mungkin kalau udah pernah bekerja sebelumnya gitu ya, atau pernah ngambil les apa aja, pernah ambil sertifikasi apa aja, kemudian misalkan ada simulasi ketika masuk ke organisasinya, jadi technical langsung kebaca semua. Nah, soft skill-nya yang kadang-kadang orang nggak sadar. Soft skill itu bisa mulai dari hal kecil, ya, bisa mulai dari hal kecil. Dari mulai pertama kali masuk ke proses interview, bagaimana cara menyapa, bagaimana building rapport, bagaimana juga misalnya cara memperkenalkan diri, semuanya udah bisa ngukur yang namanya komunikasi. Semuanya udah bisa ngukur yang namanya executive presence. Jadi, cara memenangkan dari awal itu penting, dan itu bukan technical skills. Jadi, CV bagus itu bukan jaminan. CV bagus itu bukan jaminan. Jadi, bagaimana cara menjawab ini? Nah, kan pasti pertanyaan berikutnya, tapi kan soft skill banyak banget, Mas. Emang banyak banget soft skill. Nah, tapi kita dari Dimensi Indonesia gitu ya, by research itu sudah bisa menemukan yang namanya life skills. Life skills ini apa sih? Life skills itu adalah soft skill atau leadership kompetensi yang paling basic, yang paling kurang harus bisa dimiliki atau bisa disadari atau harus dikembangkan kapanpun dan dimanapun teman-teman bekerja. Nah, kenapa mesti dikembangin? Ini yang tadi dibilang sama William. Kalau orang masuk di entry level, biasanya masuknya ada di individual contributor, staff, non-staff, ada yang bilang blue collar kadang-kadang. Orang yang levelnya masih di bawah. Dan ini kan jumlahnya banyak banget satu organisasi ya. Dan ketika mau masuk, mungkin kandidatnya bisa beratus-ratus, bisa beribu-ribu. Gimana caranya teman-teman ini shining di depan rekruter? Gimana caranya teman-teman ini kelihatan beda di depan talent yang lain? Jawabannya udah pasti bukan technical skill. Jawabannya udah pasti bukan exposure. Tapi apa yang teman-teman bawa sebagai soft skill, sebagai leadership skill. Dan kenapa ini nggak boleh berhenti dikembangkan? Karena ujung-ujungnya gini, teman-teman nanti pada akhirnya pasti berharap promote, gitu kan? Atau mungkin berharap naik gaji. Nah, atasan, supervisor, manager, atau mungkin direksi, butuh pembeda. Kalau teman-teman dari level staff, mau naik ke level supervisor atau level manager gitu ya, yang dilihat apa? Udah pasti bukan technical. Orang ini bisa kolaborasi sama orang lain nggak? Orang ini bisa memimpin orang lain nggak? Orang ini berani take risk nggak? Berani membuat decision yang seberani apa nggak? Semuanya itu bukan technical skill. Semuanya soft skill. Jadi kalau misalkan mau nyari, contoh paling gampang ya, pabrik linting rokok
satu tim itu bisa 500.000 orang. Pengen nyari tim leader, udah pasti bukan yang mana yang orang yang mencapai kuotanya. Misalkan 10.000 batang rokok sehari gitu. Udah pasti bukan orang yang itu. Karena yang bisa mencapai itu pasti banyak banget. Tapi siapa yang mungkin kalau dia bicara akan didengar oleh lebih banyak orang. Itu kan yang beda. Dan itu bukan technical skill, itu soft skill. Jadi kalau teman-teman pengen dilihat sebagai talent yang berbeda, terutama dengan background yang mungkin heavy di vocational, latihlah kemampuan atau soft skill teman-teman. Nah, soft skill-nya apa aja? Yang paling basic, komunikasi. Komunikasi ini basic banget, cuman biasanya orang sulit untuk bisa mengembangkannya. Bahwa komunikasi itu ada strukturnya, verbal. Dan teman-teman tahu bahwa komunikasi yang paling kuat itu adalah komunikasi nonverbal. Seperti mengernyitkan mata, anggukan kepala gitu ya, muka heran, muka nggak setuju. Jadi nonverbal itu lebih powerful daripada verbal. Nah, tapi verbal ini, nonverbal ini juga bisa jadi jebakan. Kalau nggak dikomunikasikan, itu bisa menimbulkan asumsi di orang. Jadi make sure teman-teman balance antara menggunakan komunikasi verbal maupun nonverbal. Kemudian yang ketiga adalah kalau teman-teman lagi ngobrol sama orang ya, jangan mau menang sendiri. And in mind-nya ya, jangan mau menang sendiri. Dalam artian gini, semua orang punya need. Semua orang itu punya background emosi. Mungkin lawan bicara teman-teman lagi nggak dalam state yang positif. Nah, itu perlu dimengerti. Karena pasti akan merubah alur diskusi. Nah, terakhir adalah kemampuan presentasi di dalam komunikasi. Presentasi itu bukan cuma presentasi formal ya. Teman-teman ngobrol menyampaikan ide itu juga kemampuan presentasi. Teman-teman jualan itu kemampuan presentasi. Teman-teman berusaha menawarkan suatu produk gitu ya, suatu solusi itu kemampuan presentasi. Jadi not necessary yang namanya pakai PowerPoint itu adalah presentasi. Enggak. Nah, ini yang penting bahwa ada strukturnya. Komunikasi itu ada strukturnya. Tapi yang paling penting, mungkin struktur ini teman-teman ya gampang lah kayaknya dari mulai nyapa, mulai diskusi gitu ya. Tapi kadang-kadang yang lupa adalah di bagian komitmen. Ketika teman-teman sampai di akhir diskusi gitu, sampai di akhir obrolan, make sure ada kesimpulannya. Make sure ada komitmennya. Paling gampang gini deh, ngobrol sama pacar lah, let's say. Kalau nggak ada penutupnya dan nggak ketahuan komitmennya, ya udah kita janjian ketemuan jam berapa. Itu adalah sumber pertikaian. Sama di semua sudut komunikasi, mau di organisasi, mau di sekolah, ngobrol sama orang tua, kalau bagian komitmennya itu nggak kekunci, biasanya akan jadi potensial konflik. Jadi make sure itu terjadi. Nah, yang lebih penting adalah ingat, semua orang tuh punya harga diri. Jadi make sure teman-teman bisa nge-balance itu ketika berdiskusi sama orang lain. Perlu namanya empati. Empati ini bedanya sama simpati cuma satu. Simpati itu teman-teman ngobrol sama orang lain ya. Orang lain itu emosi, teman-teman ikut emosi. That's sympathetic. Tapi kalau empati, ngobrol sama orang yang lagi high tense, teman-teman nggak ikut high tense. Tapi teman-teman akan ngerti bahwa dia dalam kondisi marah. Itu empati. Dan teman-teman tahu gimana cara menanganinya. Nah, keterlibatan, berbagi, dukungan, semuanya berhubungan. Make sure siapapun yang terlibat di dalam diskusinya terlibat dalam prosesnya nantinya. Make sure jangan pelit sama informasi. Make sure ketika terjadi proses follow up, saling mendukung. Intinya cuma itu proses komunikasi. Tapi prakteknya susah, ngembanginnya juga nggak gampang. Gitu ya. Yang kedua, kolaborasi. Nah, kolaborasi ini padat, singkat, jelas. Tapi kalau satu aja kelewatan, biasanya runyam kejadiannya. Kolaborasi itu biasanya penting ketika teman-teman bekerja mungkin lebih dari 2 atau 3 pihak gitu, stakeholder. Karena penting namanya penyelarasan gitu ya. Nah, kolaborasi ini sedikit berbeda dengan gotong royong. Karena kalau gotong royong itu yang sering diagung-agungkan gitu ya, nggak tahu nih accountability-nya siapa. Bedanya gotong royong sama kolaborasi adalah kalau gotong royong, nggak ada yang tahu nih accountability-nya siapa. Mau contoh, teman-teman kalau pernah gotong royong di lingkungan rumah, let's say bersihin sampah atau bersihin rumput liar gitu ya, atau misalkan masang dekorasi 17-an, nggak ketahuan siapa yang nggak kerja.
tiba-tiba jadi aja. Karena accountability-nya nggak clear, gotong royong itu. Nah, kalau kolaborasi harus clear. Ngerjain apa timnya? Tujuannya apa? Prosesnya gimana? Cara komunikasinya gimana? Siapa aja yang harus terlibat? Komitmennya setiap anggota sejauh mana? Dan yang paling penting adalah harus ada trust di antara semua pihak. Nah, ini nggak bisa mana yang duluan, mana yang lebih penting. Enam-enamnya harus terjadi secara bersamaan. Ini yang namanya kolaborasi. Ya, jadi yang penting, kalau buat saya pribadi, yang penting adalah trust. Tanpa adanya trust, susah nentuin tujuan. Susah nentuin prosesnya akan gimana. Susah menentukan cara komunikasinya mau seperti apa. Siapa yang terlibat dan komitmennya sejauh apa. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, ini managing work. Sebenarnya kayaknya simple ya. Nentuin prioritas, nanganin gangguan, sama ngatasin penundaan. Ini rumusnya gampang banget. Tapi ini biasanya jadi failure di banyak pekerjaan dan di banyak orang. Bisa dilihat di layar ya. Ketakutannya adalah semua orang atau mayoritas orang di organisasi mengerjakan yang D, yang nggak penting, yang nggak mendesak, tapi dikerjain. Sehingga akhirnya bisnis resultnya jelek, tim resultnya nggak tercapai, KPI nggak masuk gitu ya. Kenapa? Karena memang lebih menarik untuk dikerjain. Pasti. Yang nggak mendesak dan yang nggak penting lebih menarik dikerjain. Ini biasanya adalah jenis-jenis gangguan di pekerjaan. Nah, kalau teman-teman terbiasa mapping pekerjaannya, teman-teman akan tahu mana yang perlu dipekerjakan duluan. Jadi ini sebenarnya membiasakan mana yang urgent, mana yang important. Gitu ya. Nah, biasanya problem nyaris semua orang itu adalah menunda pekerjaan. Karena menunda 5 menit itu efeknya bisa sampai ke 1 hari. Contoh, jam kerja jam 8. Teman-teman udah datang jam 8 kurang. Sampai kantor, masih jam 8 kurang. Ngopi dulu deh. Atau mungkin yang perokok gitu ya, ngerokok dulu deh di bawah. Selesai jam 8 lewat 10. Udah telat 10 menit. Padahal cuman ada kerjaan, cuman balas email. Sampai 8 lewat 10, kayak cuman balas email, ntar aja deh, browsing-browsing dulu deh. Atau misalkan ngobrol-ngobrol dulu sampai yang lain deh. Jam 9. Kerjaan yang tadi harus bisa selesai dalam 5 menit, ketunda sampai jam 9. Udah 1 jam terlambat. Tiba-tiba dia ngajak meeting. Meetingnya 2 jam. Selesai jam 11. Ya. Kemudian lanjut lagi, ada yang ngajak ngopi. Ngopi yuk. Udah jam 11 nih. Mungkin butuh istirahat sebentar. Istirahat dulu. Selesai jam 12, makan siang. Kerjaan yang cuma 5 menit itu belum dikerjain juga. Selesai makan siang, nunda lagi. Ya, namanya karyawan kadang-kadang suka baru nyampe kantor lagi setengah 2, jam 2. Dengan segala macam alasan ya. Sampai kantor, tiba-tiba diajak atasan, kita meeting di luar kantor. Sampai kantor lagi, balik-balik, udah jam 5. Kerjaan yang 5 menit tadi, itu belum selesai juga. Jam 5 pilihannya adalah pengen pulang sekarang, pulang cepat biar nggak kena macet, atau ngelembur dikit, karena banyak kerjaan yang belum selesai. Pulang sekarang aja deh, mungkin sampai rumah istirahat, nanti malam buka laptop sedikit, gitu ya. Sampai rumah istirahat, makan malam, and then mungkin misalkan dia udah punya anak, and then main sama anak, and then anak minta temenin tidur, and then jam 12 malam. End up besok paginya, pekerjaan yang 5 menit nggak kelar juga. Sih, bahwa penundaan itu basic problem buat banyak orang. Jadi, please identify pekerjaan mana yang urgent, mana yang important. Yang terakhir adalah ngomongin service. Service kita nggak cuma bicara soal customer. Siapapun itu adalah customer teman-teman. Siapapun yang menikmati produk, siapapun yang menikmati hasil pekerjaan teman-teman, itu adalah customer teman-teman. Nah, tahapan service itu gampang. Orang Indonesia, orang Timur itu paling gampang ngebuat orang senang. Lip service di mana-mana itu udah gampang. Yang susah adalah menangani pelanggan atau customer atau stakeholder atau mitra atau teman yang lagi marah. Itu yang paling susah. Kalau membuat mereka senang, orang Timur, orang Indonesia udah paling gampang. Budayanya memang budaya servicing kok. Tapi begitu sampai ke konflik, budaya kita jeleknya adalah terkadang avoiding konflik. Nah, dalam service
Yang penting itu namanya adalah metodenya HEAR. Hear, empathize, gitu ya, analyze, take action. Hear, orang marah, orang nggak puas, dengerin dulu. Ingat, dengerin, bukan mendengar, didengarkan. Karena beda, mendengar dengan mendengarkan itu berbeda. Kemudian empathize. Gimana pun juga, orang yang lagi kecewa gitu ya, orang yang lagi marah, itu nggak bisa ditandingin pakai marah juga. Sama kayak gini, orang yang lagi sedih, nggak bisa mendadak dihibur. Nggak ngaruh. Orang yang lagi sedih, nggak bisa mendadak ikut kita ikut nangis sehingga sedihnya makin dalam. Nggak bisa. Perlu di-empathize saja. Dimengerti aja perasaannya seperti apa. Oke, orang ini marah karena ada yang tidak puas. Karena belum tentu ini adalah porsinya teman-teman. Tapi kan teman-teman harus dengerin orang ini marah. Kemudian analyze. Oke, jadi sekarang masalahnya ada di mana? Solusinya harus gimana? Apa yang bisa teman-teman support, apa yang bisa teman-teman bantu, apa yang bisa teman-teman perbaiki. Nah, terakhir baru take action setelah semuanya clear. Itu yang sulit dari servicing other stakeholder. Nah, 4 hal ini, jadi ya tadi ada komunikasi, ada kolaborasi, ada managing work, dan terakhir adalah service. Ini adalah life skills atau soft skills atau leadership kompetensi yang kalau bisa kelihatan atau diukur kasarannya sama recruiter, sama atasan, ini akan jadi added value yang berbeda. Karena ini akan bisa membedakan teman-teman di antara sebegitu banyak talent yang ada di luar sana. Apalagi kalau sekarang teman-teman konteksnya lagi cari kerja, sekarang ya teman-teman harus shining bukan di technical, udah pasti. Paling kurang kan gimana caranya mengambil hati seorang recruiter. Kalau pengen promote sekarang gitu ya, atau pengen gaji yang nggak dipotong karena organisasi lagi efisiensi, ya perform. Perform itu bukan cuma technical. How leadership skills itu bisa memanage atau bisa memainkan perannya dalam teman-teman berinteraksi sehari-hari dengan seluruh stakeholder yang ada di organisasi. Jadi, please, kalau misalkan teman-teman sekarang masih di umur, let's say 20, 25, or maksimum 30 gitu ya, or 40 telat nggak telat juga, nggak pernah ada kata telat untuk mendevelop leadership skill. Latih itu. Karena opportunity-nya sebenarnya banyak, medianya banyak, tapi biasanya kesadaran diri yang kurang. Caranya tahu gimana? Ya mungkin assessment. Cara tahunya adalah dengan assessment. Alat assessment banyak banget di luar sana. Banyak sekali di luar sana metodologi assessment yang bisa melihat gap-nya teman-teman di sebuah leadership kompetensi itu sejauh apa. Banyak sekali, dari mulai yang gratis, sampai yang berbayar, sampai yang benar-benar kompleks yang namanya assessment center. Nah, yang ada di kita, di Daya Dimensi Indonesia, itu adalah assessment center. Tapi biasanya itu dilakukan untuk level tertentu, gitu ya, yang butuh kompleksitas tertentu, dan memang biasanya kebutuhannya untuk high level. Tapi untuk teman-teman yang new entry, ada nggak caranya? Banyak. Banyak banget di luar sana untuk tahu kemampuan komunikasi saya ini sekarang sejauh mana sih? Gitu. Ada juga sekarang yang menawarkan beberapa adalah simulasi interview. Untuk bisa tahu stages-nya teman-teman ada di mana. Nah, so, nggak ada kata telat untuk belajar. Please make sure teman-teman melatih 4 hal ini, paling kurang ya. Tapi kalau teman-teman browsing, pasti banyak banget yang namanya leadership skills itu. Ada decision making, mungkin teman-teman akan ketemu kata-kata yang populer lagi ya. Coaching, analysis, judgment, executive presence. Ada lagi yang namanya learning agility, tadi yang sempat disebut William. Orang ini suka belajar nggak sih? Itu namanya learning agility, dan itu bisa detect. Orang ini suka belajar apa nggak? Ada namanya managing changes, ya. Ada namanya adapting to change. Orang ini bisa berubah apa enggak? Atau bisa beradaptasi sama perubahan apa enggak? Jadi leadership kompetensi itu banyak banget. Cuman, by our research, yang penting cuma 4 ini. Jadi please do arahkan kepala teman-teman gitu ya untuk memperhatikan 4 faktor ini, 4 leadership kompetensi ini sekarang statusnya di saya seperti apa. Mungkin itu aja sih penjelasan dari aku. Aku balikin ke William ya. Thank you teman-teman. Thank you Mas. Mantap banget nih, terbuka banget. Gue juga jadinya lebih terarah ya. Mungkin secara nggak sadar kita juga pasti berkutat dengan beberapa hal itu. Tapi kalau yang gue tangkap sih dari sharingnya lu tuh lebih membuat
kita jadi lebih terarah. Ada 4 hal ya, intinya ada 4 hal: communication, collaboration, managing work, dan service, yang penting untuk kita terutama di karir-karir awal ini ya, mungkin Mas ya, konteksnya gitu kan, untuk kita kudu memiliki dan meningkatkan itu gitu. Nah, mungkin kita masuk ke Q&A aja. Ini karena kebetulan udah jam 5, tapi mungkin saya mau minta izin waktunya teman-teman nih, mungkin kita akan lewat ya, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan seru nih untuk bisa dijawab. Langsung aja kali ya satu-satu. Di chat ini udah ada nih Mas, dari Stephen Geraldio. Bagaimana cara memimpin suatu tim yang tetap menjaga kepuasan, agar tetap bisa menjaga kepuasan anggota tim lainnya, mungkin maksudnya kali ya. Oke, oke. Jawabannya singkat. Susah memuaskan semua pihak. Jawabannya singkat. Susah untuk memuaskan semua pihak. Jadi yang penting adalah gini. Yang perlu dipentingkan dalam sebuah tim itu cuma satu. Tujuannya apa, prosesnya gimana. Cari aja apa yang disepakati di dalam tim itu. Karena kalau misalkan ada yang nggak puas, gitu ya, kalau misalkan ada orang yang nggak satisfied dengan itu, tanya aja sama dia, nggak satisfied-nya di mana? Atau jangan-jangan dia yang komitmennya paling lemah, sehingga pada akhirnya dia nggak satisfied. Jadi kemungkinannya bisa banyak, tapi biasanya eh, dalam sebuah keputusan, dalam sebuah inisiatif, nggak akan memuaskan semua orang. Pasti akan ada yang merasa dirugikan gitu ya, atau ada yang merasa saya nggak senang gitu. Cara paling gampang misalkan ambil keputusan adalah ya udah voting aja, itu udah cara paling gampang, suara terbanyak. Yang suaranya nggak masuk pasti akan kecewa. Tapi kan yang penting, apalagi kalau dalam kehidupan organisasi ya, yang penting kan adalah alasan sebuah keputusan diambil. Pasti tujuan akhirnya kan organisasi, bukan individual. Jadi cari tahu aja sebenarnya tujuan besarnya, tujuan akhirnya dari sebuah tim itu apa, pekerjaannya apa, tujuan tim ini apa, kewajiban tim ini apa. Itu aja yang jadi patokan. Karena kalau pertanyaan adalah gimana cara menjaga kepuasan, nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa satisfaction level itu dijaga terus-terusan. Yang bisa dijaga justru menurut saya kalau tujuannya tercapai dan achievement itu bisa jadi sesuatu yang menjadi kepuasan seluruh anggota tim. Jadi achieve sesuatu, membuat achievement kecil-kecil setiap hari gitu ya, nggak usah setiap jam lah, setiap hari atau setiap minggu, itu bisa jadi kepuasannya semua anggota tim. Kalau masih ada yang nggak seneng juga, berarti itu orang mungkin pesimis banget sih. Tapi aku rasa kalau bicara soal achievement, biasanya hampir semua anggota tim pasti akan merasa puas. Mungkin itu sih jawabannya. Oke, sip. Thank you, Mas. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ezra Yanuarista Rosa. Terima kasih atas wawasannya. Saya izin bertanya, sikap bagaimanakah yang harus kita terapkan ketika kita menemui seseorang yang tidak mau mengalah, bersikap sesuka hati dan sukar untuk menerima masukan. Terima kasih, Kak. Jadi ini mungkin ke konteks komunikasi juga kali ini ya. Silakan, Mas Riki. Ini sih pasti ada lah orang seperti ini ya di organisasi manapun, di rumah manapun gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang yang tadinya kita pikir itu terbuka, pasti kadang-kadang ada di stages ini. Sebenarnya gini, uh, ini kan debat ya, berarti debating, ada sesuatu yang nggak sinkron gitu. Kalau berhubungannya dengan performance gitu ya, biasanya akan lebih mudah dimengerti. Dalam artian mudah untuk diberikan masukan gitu ya. Apalagi kalau di konteks organisasi, pasti kan dia nggak akan perform, KPI-nya nggak akan nyampe. Negurnya gampang banget, ya target lo nggak nyampe target. Negurnya gampang banget, lo nggak nyampe target, jadi kalau lo nggak mau dikasih masukan, target lo nggak akan tercapai gitu ya. Mungkin lo nggak akan promosi, mungkin lo akan stay di level itu terus-terusan, atau udah cara paling ekstrim lagi adalah ya udah kalau memang nggak cocok, quote unquote ya, misalkan lu masih anak magang, lu masih karyawan kontrak, ya terpaksa gue nggak lanjutin kontraknya. Karena misalnya orangnya juga nggak mau diajak ngobrol kok, ya berarti mungkin memang orangnya nggak pengen berkembang. Nah, beda lagi, itu kalau performance. Ada lagi yang namanya adalah attitude problem. Working attitude itu juga bisa jadi problem. Dan biasanya ada beberapa working attitude yang udah apa ya, udah dalam banget lah gitu. Contoh, orang yang tidak menghargai waktu. Ini bisa jadi working attitude problem. Datang tiap hari masuk jam 8, datang 8 kurang 5, 8 kurang 10, 8 lewat 10, 8 lewat 15,
nggak pernah ditegur, datang setengah 9, nggak pernah ditegur lagi, datang jam 9, terus konsisten. That's attitude problem. Menjamurnya lagi, misalkan menjalar lagi, tiap meeting telat, walaupun telatnya cuma 5 menit, that's discipline, that's commitment. Jadi caranya adalah ya ditegur, dikasih masukan. Mereka suka nggak suka, itu mungkin tidak align dengan proses yang udah disepakatin dalam sebuah tim. Atau mungkin paling paling gampang, itu yang nggak sesuai sama aturan perusahaan. Semua perusahaan, semua tim, semua organisasi pasti punya aturan main kok. Jadi kalau ada yang berbeda gitu ya dengan apa yang sudah disepakati dan dia nggak mau kasih masukan, bahasa gampangnya cuma gini. Pilihlah pertama kali untuk membinanya ya. Jadi meng-coach, mementorin dia gitu ya, ngasih tahu dia, kasih masukan, saran, kritik gitu ya. Kalau dalam kurun waktu tertentu nggak ngaruh, ya ambil langkah kedua. Ini bukan dalam artian harfiah ya, binasakan. Binasakan, keluarkan dari tim, keluarkan dari organisasi gitu ya. Mungkin mutasi pekerjaan atau mutasi role karena dia nggak cocok di situ. Jadi yang penting adalah udah ada usaha dari teman-teman yang sadar gitu bahwa kok dia begini ya, mungkin sebagai teman gitu ya, atau sebagai peer di kantor, di organisasi, ya wajib untuk kasih tahu. Jadi bukan berarti kalau teman-teman itu nggak mau ngasih tahu dia, itu bukan salah teman-teman. Itu adalah part salah teman-teman juga. Karena mungkin orang itu nggak tahu kalau dia salah. Dan dia nggak tahu dia sejauh apa dia salah. Mungkin itu. Sip. Mantap. Mas, selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan menarik juga. Bagaimana tips membangun trust dalam sebuah tim ketika kondisi sekarang lagi remote WFH seperti ini? Ini 1 jam sendiri. Ngejelasinnya. Sebenarnya gue ada satu topik, kalau nanti banyak gitu yang tertarik pengen gitu ya, nanti gue ngobrol sama William deh untuk ngobrolin ini. Karena ini this is another sesi, karena emang sekarang faktornya memang lagi gini ya, orang WFH, remote working. Yes, trust itu adalah faktor terbesar gitu ya. Cuma 2 WFH ini masalahnya. Trust sama bosen. WFH ini musuhnya cuma 2, trust sama bosen. Gimana cara ngatasin dalam sebuah tim, itu gue percaya semua orang mengerjakan pekerjaannya. Itu kan? Sama gue percaya bahwa orang ini nggak tidur di sela-sela kerjaannya. Gitu. Tapi emang harus trust. Gimana caranya supaya tim gue nggak bosen selama WFH? Karena semuanya remote working. Gimana caranya tim gue ini emang beneran WFH, nggak keluyuran, atau nggak pelesiran gitu, jalan-jalan, memanfaatkan semua situasinya. Jadi, kalau gimana cara ngebangun trust ya, trust itu ya memang harus mulai dari orang yang pengen ngebangun trust. Itu yang paling penting, itu yang paling pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman adalah pimpinan, teman-teman tim leader, atau teman-teman koordinator gitu ya, start dari diri sendiri bahwa emang lo naruh trust ke orang lain. Bawaannya nggak curigaan. Jadi gimana sih naruh trust? Jangan kayak guru sekolah lah, dikit-dikit ngecek lo ngerjain apa, lo nih segala macam. Paling gampang biasanya yang gue lakuin sama tim gue adalah, kita tiap pagi update di WhatsApp, cuma di WhatsApp doang. Gue cuma pengen make sure semua orang itu udah bangun tidur. Jadi, gue akan mulai blast pesannya, ini yang akan gue kerjain hari ini. Jam segini gue ngapain, jam segini gue ngapain. Yang lainnya gue akan mengerjakan apa aja, itu biasanya gue blast mungkin sekitar jam 8, jam setengah 9. Dan batas terakhir untuk tim gue ngebales adalah jam 9. At least nih dari sisi gue gitu ya, gue udah tahu bahwa semua tim gue udah bangun sebelum jam 9. Mau mereka belum mandi kek, mau mereka belum nyalain laptop kek, tapi gue udah tahu mereka udah bangun, dan mereka udah tahu apa yang pengen dikerjain hari itu. That's it. Dan kemudian gue akan bikin jadwal, biasanya jadwal update gitu ya, Zoom meeting, live. Kenapa? Mungkin ada yang perlu didiskusikan secara langsung. Dan yang paling penting WFH biasanya adalah kita pengen ketemu mukanya ya. Kita makhluk sosial, kita butuh lihat muka gitu. Jadi kita selalu spend time setengah jam sampai 1 jam, like every day, untuk highlight-nya apa yang mau dikerjain dan butuh masukan apa dari satu sama lain. Dan kadang-kadang di akhir hari kita juga, oke, ini yang ini, sorry kerjaan gue belum selesai, akan gue lanjutin besok. Ini yang ini udah selesai, ini udah selesai.
paling kurang itu yang gue lakukan untuk tim gue. Cara gue menjaga trust adalah, ya paling nggak itu. Jadi gue tahu semua progresnya. Kan cara ngeceknya gimana mas, ini dikerjain apa enggak? Ya lihat aja besoknya. Kalau tiba-tiba lo tagih ternyata belum kelar, berarti yang kemarin dia ngibul. Kan gitu aja. Berarti trust lo udah disalahgunakan. Dan apakah langsung lo tegur? Nggak usah, lihat aja dulu sekali, 2 kali, 3 kali. Oh ternyata itu cuma kejadian sekali. Oh mungkin cuma ada kesalahan sedikit lah. Dia salah manage waktu gitu. Tapi banyak banget metodologi sebenarnya untuk checking uh, sejauh mana pada akhirnya trust yang diberikan sama teman-teman ke orang lain itu benar-benar dipakai atau disalahgunakan. Jadi kalau pertanyaan adalah gimana cara bangun trust, mulai aja dari diri sendiri dulu. Kalau teman-teman nggak trust sama orang lain, ya jangan harap orang lain juga trust sama teman-teman. Itu aja. Atau komit sama teman-teman. Itu jawabannya. Sip. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir, kalau nggak ada lagi. Ada dari Erestia M. Tips dan trik dong, Kak, untuk mengekspresikan ide dan mengungkapkan sesuatu supaya orang-orang tertarik untuk dengerin. Mungkin ini komunikasi persuasif ya jadinya ya. Yes. Ya. Ya, silakan Mas. Ini ini kebetulan gue anak sales ya, anak BD. Coba browsing namanya elevator pitch. Ya. Ketika lagi berusaha mengenalkan ide gitu ya, waktunya teman-teman at very maximum it's 1 minute, maksimum 2 menit lah untuk membuat orang lain tertarik. Lepas dari itu, kalau orang udah nggak tertarik, sisa presentasi atau sisa diskusi teman-teman cuma akan jadi hiasan. Jadi kalau teman-teman tidak bisa membuat orang itu tertarik dalam 2 menit pertama, ini di luar, misalkan teman presentasi ya, di luar salam-salaman, nanya apa kabar Pak, dan segala macam. Begitu 2 menit teman-teman mulai presentasi, dan teman-teman nggak bisa catching attention-nya audience, itu udah big failure. Makanya, biasanya gue cukup salut sama tukang obat pinggir jalan. Mereka selalu bisa ngebuat orang nengok. Dan mereka punya elevator pitch. Gimana caranya membuat orang tertarik. Nah, gimana caranya melatih elevator pitch? Banyak. Ketika ngobrol sama orang, pahami background-nya orang itu. Ketertarikannya orang itu ada di mana. Gitu ya. Paling gampang gini, gue kalau lagi dalam proses jualan, selain gue browsing juga organisasinya gitu ya, kemudian ada kabar baik apa dari organisasinya, atau mungkin ada nggak sih inisiatif di organisasi itu yang lagi berhubungan dengan produk yang lagi ditawarkan gitu ya, atau mungkin orang ini interestnya ada di mana, nyambung nggak sama apa yang ada di gua, misalkan oh ternyata kayak dia sama-sama runner nih, coba aja mulai dari bahas itu Pak, Bapak kayaknya runner juga ya, tapi jangan kayak orang stalking ya, misalnya gini, gue pernah presentasi, gue tahu dia runner, tapi gue nggak kepengen ngomong dia runner langsung nembak. Gue langsung tembak, begitu gue lihat jamnya. Pakai Garmin, runner Pak. Tapi kan gue nggak nembak bahwa dia runner. Gue tahu dia runner dari mana? Dari Facebook. Sah nggak melakukan stalking? Sah aja. Sah, karena lo butuh tahu background siapapun yang perlu lo ajak interaksi. Apalagi kalau ngomongin lo lagi pengen menjual sesuatu ya, ideas, lagi pengen jual solusi, lagi pengen jual produk, perlu untuk teman-teman itu menguasai siapa yang berada di pihak lain. Baik itu organisasinya, baik itu orangnya yang ditemui gitu ya, perlu untuk dipelajari dengan baik. Gitu. Mungkin itu sih jawabannya ya. Jadi coba browsing yang namanya melatih elevator pitch gitu ya. Ngomong caranya jualan ide dalam 2 menit sampai 3 menit itu seperti apa sih? Apa yang perlu dikuasai? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas. Ada satu lagi nih. Masih bisa nggak? Satu. Oke. Oke. Dari Angga Persatya. Bagaimana cara menghilangkan perasaan tidak enak ketika menegur seseorang dalam hal yang membutuhkan profesionalitas atau komitmen? Terlebih orang tersebut adalah orang yang lebih tua atau orang yang dekat dengan kita. Yes. Jawabannya adalah jangan terlalu kayak orang Indonesia deh. Bukannya gue nggak bangga sama sebagai orang Indonesia ya, tapi orang Indonesia ini nothing to do, sekali lagi ya, ini benar-benar statement nothing to do with Sarah. Orang Indonesia, terutama orang Jawa, itu nggak enakan, ya, nggak enakan. Tapi jadi nggak penting kalau buat gue bicara soal profesionalitas di organisasi, gitu ya. Apalagi masalahnya, ya, tapi dia orangnya lebih tua.
Ya, tapi dia kerja di sini udah 10 tahun. Gue baru masuk bulan kemarin. Gimana cara negurnya ya? Yang namanya profesionalitas itu cuman ada benar atau nggak benar. Jadi kalau teman-teman melihat sesuatu yang salah dan teman-teman merasa punya kewajiban untuk membenarkan itu, then do it. Caranya gimana? Balik lagi ke tadi, pahamin aja siapa lawan bicaranya. Kalau misalkan ini ya, mungkin lawan bicaranya mungkin si Angga Prasetya ini lawan bicara adalah orang yang lebih tua. Cari tahu aja, lebih tuanya berapa tahun sih? Background-nya dia apa sih? Ketertarikannya dia gimana sih? Attitude-nya gini gimana? Personality-nya seperti apa? Cari tahu orangnya gimana, pasti teman-teman akan dapatkan pendekatan yang tepat untuk ngobrol sama orang itu. Ya, dan buka obrolan, misalkan negurnya adalah negur sesuatu yang salah gitu ya. Tegurannya yang penting ini, tegurannya harus sampai. Cara menyampaikannya yang dipikirkan. Tapi intinya, tegurannya harus sampai. Misalkan teman-teman nggak suka, misalkan gini, orang lebih tua, tapi dia bikin hasil review atau proposal awal gitu yang nggak membantu sama sekali buat teman-teman. Teman-teman adalah receiver-nya. Pengen ngasih feedback, tapi nggak enak. Pak, saya udah baca proposalnya, tapi ini proposalnya salah, Pak. Bukan ini yang saya butuhin. Misalkan proposalnya cuma segampang nge-review dan dikirim by email. Atau misalkan dia ngirim emailnya terlambat. Kasih tahu aja faktanya. Paling gampang tuh ngasih feedback orang, metodologinya adalah STAR. Ya, situasinya apa, tugasnya gimana, actionnya seperti apa, resultnya seperti apa. Contoh, menegur orang yang salah ngirim email. Bos, kan gue kemarin minta, lu kirimin email nih, file yang ini, yang lu kirim bukan yang itu. Sehingga gue nggak bisa kirim lagi yang ini ke klien yang lain, ke kliennya atau ke orang yang lainnya. Jadi gue minta lu kirim file yang benar. Yang gue butuhnya adalah file yang ini. Kasih sesuatu yang clear. Situationnya lo jelasin, teman-teman jelasin ya situasinya, bahwa situasinya adalah waktu itu kan udah pernah dijelasin bahwa saya butuh file A. Actionnya Bapak mengirimkan file yang B. Itu bukan yang saya butuhin. Gitu ya. Resultnya pekerjaan saya jadi tertunda karena saya nggak bisa kirim ke klien sesuai dengan deadline-nya. Nah, selalu kalau habis negur, kasih alternatif action-nya sehingga ada alternatif result-nya. Yang saya butuhkan, Pak, adalah file yang B. File yang B ini isinya adalah ini. Dan ini perlu saya kirimkan ke klien sebelum kapan. Sehingga saya nggak perlu waktu lebih panjang lagi untuk mengirim ke klien. Metodologi gampang. Start. Make sure situasinya clear. Action atau task-nya apa yang waktu itu harus dikerjakan gitu ya. Karena task atau action ini biasanya akan menunjukkan ketidakprofesionalan seseorang atau kesalahan seseorang gitu ya, atau mungkin keteledoran seseorang biasa terjadi di sini sehingga menghasilkan result tertentu. Nah, tapi dibanding cuma nyalahin orang gitu ya, kasih juga alternatif action apa yang mungkin perlu diambil sama orang tersebut sehingga dia juga bisa bayangin alternatif resultnya apa. Nah, yang lebih penting lagi adalah gini, mudah buat kita mencari kesalahan orang. Tapi STAR ini juga bisa dilakukan ketika teman-teman lagi memberikan pujian ke orang. Kasih waktu dia ngapain, apa yang dilakukan sehingga resultnya bagus. Ini juga penting. Karena orang biasanya akan dengan mudah nyari kesalahan orang tanpa ngasih tahu benernya gimana. Tapi biasanya orang lebih sulit untuk memberikan pujian ke orang karena dia udah bekerja dengan baik. Jadi make sure teman-teman balance melakukannya. Dengan ini teman-teman juga akan bisa dilihat jauh lebih profesional dibandingkan dengan yang lainnya. Karena apa? Teman-teman balance. Ada orang yang salah dikasih tahu, tapi ada orang yang bagus, itu juga di-emphasize. Mungkin itu jawabannya. Jadi jangan pernah takut untuk ngasih feedback ke orang, terutama apalagi ada faktor kedekatan gitu ya, ada faktor dia lebih tua, tenurnya lebih lama, akan jadi kesalahan yang lebih besar ketika teman-teman tidak menegur dia. Gitu ya. Juga jangan biarkan pada akhirnya teman-teman selalu melakukan itu, selalu tahu bahwa banyak kesalahan terjadi, tapi nggak pernah ngomong, selalu ngomongnya sama orang lain, bukan sama orang yang berkepentingan juga.
itu kan jadi gosip ya, atau ngomongin orang di belakang. Atau kalau teman-teman nggak tahu harus ngomong siapa, eskalasilah ke orang yang tepat. Apakah atasannya gitu, atasan teman-teman ya, atau mungkin teman-teman beda divisi gitu, atasannya dia, tanpa bermaksud mengadu. Beda ya, tone yang ngadu sama tone yang memberitahukan ada yang nggak beres itu berbeda. Jadi make sure tone-nya itu bukan ngadu. Bahwa balik lagi, tone nggak ngadu tuh gimana sih mas? Lihat lagi dong, KPI-nya bisnis apa, KPI-nya unit apa. Begitu udah melenceng dari blueprint-nya, udah pasti ada sesuatu yang salah. Itu aja. So, semoga menjawab ya, teman-teman. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih Mas. Mungkin kita sudahin, tapi sebelumnya teman-teman kami minta izin juga akan ada 2 pertanyaan polling yang ingin kami sampaikan. Mungkin Via bisa berikan pertanyaannya, silakan. Ya, singkat saja. Ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah kamu ingin meningkatkan soft skill kamu? Mari kita lihat jawabannya. Silakan Via, bisa di-share. Oke, 100%. Jadi sepertinya sesuai tepat sasaran nih ya, Mas Riki. Kita membuat sesi ini ternyata Berarti dibeli semua ya, ingin ya ininya ya, ilmunya ya. Siap. Nah, satu lagi pertanyaannya teman-teman ya. Silakan Via. Dari keempat soft skill yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Riki, kira-kira mana yang paling ingin kamu tertarik kembangkan? Communication kah, collaboration, managing work, atau service? Pilih satu dari 4, silakan. Oke. Baik, Pia, silakan di-share jawabannya. 58% menjawab communication, Mas. Artinya memang ini jadi isu terutama ya dari keempat soft skill yang tadi dijelaskan. Kedua dilanjutkan dengan collaboration, managing work, dan service tidak ada. Oke, jadi ada 3 utama ya, communication, collaboration, dan managing work. Oke. Yep. Yeah. Yep. Which is very common sih, communication, collaboration. Oke, mungkin Mas Riki silakan ada kata-kata penutup, ujangan terakhir juga mungkin dari Mas Riki. Jangan terakhir ya. Yang pertama-tama sih, thank you banget buat William, teman-teman skillful, teman-teman impact byte gitu ya, yang udah kolaborasi sekarang. Tentunya we look forward for another collaboration gitu. Apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Teman-teman juga kalau misalkan nanti pengen tahu sebenarnya bentuk pengembangan seperti apa aja, ini bukan promosi ya, tapi kita juga ada beberapa webinar series yang free gitu ya. Kalau teman-teman pengen broad up pengetahuan, pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia talent war sekarang gitu ya, apapun itu bisa nanti bisa dari kayaknya udah tag-tagkan deh di IG-nya Skillful gitu ya, atau mau lihat dari info yang ada di gue gitu, atau ngelihat IG apa Instagramnya Daya 5 atau Flowbility gitu ya, ada webinar series yang bisa teman-teman ikutin. Nah, pesan terakhir gini, ini gue dengar dari orang lain, tapi menurut gue this is very powerful gitu ya. Bekerja itu, bekerja dan belajar itu bukan ikhlas, bukan pasrah, bukan cuman soal bersyukur. Ya, bukan ikhlas, bukan pasrah atau berserah, bukan soal bersyukur juga, tapi soal balancing dengan berusaha. So, jadi kalau buat teman-teman sekarang rasanya kok gue kayaknya stagnan ya, mungkin lo kurang usaha. Kok kayaknya gue belum dapat kerjaan ya, mungkin lo kurang usaha. Karena bukan cuman berserah, bukan cuman berdoa gitu ya, bukan cuman ikhlas, tapi yang penting juga adalah usaha. Dan usaha itu emang harus gigih. Apalagi kalau tadi William udah cerita, gue juga udah cerita, yang namanya pembeda teman-teman dari orang lain
sebagai sama-sama orang yang bekerja gitu ya, atau sama-sama orang yang lagi cari kerja, sekarang penting banget. Paling kurang kan gini, gimana caranya gue bisa dapat kerja di tengah minimnya organisasi yang hiring, atau kalau teman-teman udah kerja, gimana caranya gue biar tetap perform, tetap kelihatan, tetap beda supaya gue nggak dipecat. Itu aja, simpelnya gitu. Tapi kan ya mudah-mudahan kondisinya cepat membaik gitu ya. Tapi nggak ada salahnya untuk mempersiapkan segala sesuatu dari sekarang. Jadi berusahalah dari sekarang gitu ya, mumpung saatnya menurut gue juga lagi riset dari nol semuanya. Jadi make sure lo benar-benar siap ngadepin new normal sih. Itu aja. Semoga membantu ya teman-teman. Sampai bertemu di kesempatan lain. Terima kasih Mas Riki. Sekali lagi appreciate banget waktunya dan sharingnya. Gue juga belajar. Thank you banget. Hopefully akan ada beberapa sesi-sesi seperti ini lagi ya, kalau misalnya pada banyak yang tertarik. Dan buat teman-teman yang bergabung di sesi webinar kita, thank you juga atas kehadirannya yang udah join sampai lewat jam 5. Sekali lagi, kami dari tim Skillful Impact Bud dan juga dari Daya 5, kami appreciate waktu teman-teman. Dan sekali lagi sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Tentu keep in touch dengan kita semua. Kita ada Instagram juga masing-masing ya Mas ya. Ada Skillful juga ada @skillful @impactbud. Kalau Daya 5 bisa follow di mana Mas sosial medianya misalnya? Ada di flowability.id. Flowability.id. Flowability.id atau search aja Daya 5 Abisatya. Oke, siap. Oke. Akhir kata, sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu buat teman-teman semua ya. Thank you.